Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang menangani anak yang egois. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Gunawan dan Ibu Ida, ada satu pengamatan yang kadangkala terlihat oleh saya, yaitu anak-anak yang luar biasa egoisnya. Kadangkala saya melihat itu di restoran atau di tempat-tempat umum, di mana ada anak-anak yang begitu beraninya menuntut orang tua untuk memberikan sesuatu. Dan yang membuat hati saya kurang nyaman adalah saya melihat betapa takutnya orang tua itu kepada si anak, sehingga si anak meskipun masih kecil, justru dia seolah-olah bertindak seperti raja di dalam rumah itu. Nah, pada saat ini saya kira ada baiknya kita meluangkan waktu untuk membahas sejenak tentang masalah anak-anak yang egois, agar semua orang tua bisa melihat dengan lebih jelas apa duduk masalahnya dan bisa mencegah agar mereka tidak menjadi orang tua yang menumbuhkan anak yang egois. Iya, mungkin masalah yang terlintas di benak saya adalah yang pertama itu, apakah anak itu sendiri menyadari bahwa dia itu egois? Saya rasa belum, Pak Pol, ya. Dia belum menyadari hal itu. Dan yang kedua, mungkin orang tuanya juga tidak menganggap bahwa anaknya itu egois, hanya manja saja. Bagus sekali pengamatan Pak Gunawan. Kedua hal itu memang seringkali terjadi. Jadi yang pertama adalah si anak sudah tentu tidak menganggap dirinya egois. Si anak merasakan bahwa dia hanyalah mengutarakan keinginannya. Dan memang cukup banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini. Nah, seringkali masalah mulai muncul tatkala anak-anak yang egois ini mulai menginjak usia remaja atau usia pra-remaja, misalkan sekitar usia 10-11 tahunan. Sebab pada saat pra-remaja itulah anak-anak ini akan mulai membutuhkan banyak barang-barang. Ya, misalkan dia membutuhkan sepatu yang bermerek, mainan tertentu yang bermerek, atau ya menuntut dia itu diajak pergi menonton film yang baru keluar. Nah, yang kita akan lihat adalah anak-anak ini tidak mudah untuk mengalah, dan dia akan benar-benar memunculkan sifat egoisnya. Kemudian ciri-ciri anak yang egois itu yang bagaimana, Pak? Nah, pertama-tama Bu Ida, memang kita harus melihat ke belakang terlebih dahulu. Anak-anak dilahirkan sebagai individu yang egois. Tidak bisa tidak, itu adalah suatu kodrat yang memang dibawa oleh anak ke dalam dunia ini. Dia menjadi egois karena pada saat bayi, si anak itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia harus bergantung kepada ibu atau figur pengasuhnya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan kata lain, si anak itu akan menuntut si ibu untuk mencukupi apa yang dia inginkan. Dia lapar, dia tinggal menangis dan berteriak. Ya, dia mau meminta perhatian untuk digendong, dia tinggal menangis dan berteriak. Nah, dengan cara-cara itulah ibu atau si figur pengasuh memberikan semua yang dibutuhkan oleh si anak. Nah, jadi secara kodrati memang anak-anak itu dalam tanda kutip egois pada masa kecilnya. Namun anak yang sehat seharusnya akan mulai bergeser dalam pertumbuhannya dari titik di mana dia sangat egois, mementingkan kepuasan dirinya, menuju keseimbangan antara baik mementingkan dirinya atau keinginannya dan juga kepentingan orang lain. Tidak sehat juga kalau seorang anak hanya mementingkan diri orang lain, kepuasan anak-anak lain atau kepuasan orang lain. Nah, dia menjadi seseorang yang kehilangan dirinya pula. Itu pun tidak sehat. Tapi itu memang masalah yang berbeda, ya. Jadi yang sehat adalah anak yang memang bisa ya menyeimbangkan antara mementingkan dirinya dan sekaligus mementingkan kepentingan orang lain. Nah, anak-anak yang egois adalah anak-anak yang tidak bisa menyeimbangkan kedua hal ini.
dia hanya bisa mengutamakan dan hanya mengutamakan kepentingannya. Bahkan kadang-kadang tidak bisa menomorduakan kepentingan orang lain. Sebab baginya tidak ada kepentingan orang lain. Yang ada hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Ya, sampai begitu jauh mungkin orang tua itu hanya memandang anak ini kan masih kecil lah dia. Jadi ya wajar lah kalau dia itu menuntut perhatian. Pandangan yang seperti itu bagaimana? Sampai titik tertentu memang orang tua harus menyadari itulah yang dibutuhkan oleh anak. Apalagi pada masa anak-anak itu berusia di bawah 5 tahun. Anak-anak akan kesulitan untuk mengerti kepentingan orang lain karena kemampuannya berpikir juga masih terbatas. Namun perlahan-lahan orang tua memang harus mengajar anak untuk juga belajar mengalah. Nah, anak-anak yang tidak pernah belajar mengalah menjadi anak yang hanya tahunya menang. Jadi keinginannya itu ditempatkan di paling tempat yang utama. Ya, tapi bagaimana dia mau belajar mengalah kalau dia itu cuma satu-satunya anak di dalam keluarga itu, Pak? Saya pernah membaca suatu hasil riset ya Pak Gunawan, dan ini diadakan di Tiongkok. Dan ternyata dalam riset yang menggunakan subjeknya itu anak-anak tunggal, diperlihatkan bahwa anak-anak tunggal memang berpotensi besar menjadi anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Nah, saya kira dinamika adanya adik dan kakak itu sedikit banyak ya menolong anak untuk tidak egois. Kalau dia bertumbuh besar sendirian tanpa adanya adik atau kakak, tuntutan untuk dia membagi dirinya atau mengalah atau mementingkan kepentingan adik atau kakaknya juga sangat-sangat mustahil untuk ada karena memang tidak ada orangnya. Nah, akhirnya keegoisan bisa makin bertumbuh. Atau kasus yang lain yang juga mirip ya Pak Gunawan dengan kasus anak tunggal adalah anak yang berjarak jauh dengan adiknya, di mana misalkan si kakak sudah berumur 5-6 tahun baru si adik dilahirkan. Dengan kata lain, dia telah menikmati status sebagai anak tunggal bukan hanya 5 tahun sebetulnya. Sebab kira-kira 2 tahun pertama si adik itu belum bisa mengambil barangnya atau mainannya, belum bisa mengganggunya karena masih bayi. Dengan kata lain, sekitar 7 tahun dia terbiasa hidup sendirian. Ataukah juga seorang anak yang sering sakit-sakitan itu juga bisa egois, Pak? Kalau terlalu disayang anak-anak ini berpenyakitan. Contoh yang baik sekali Bu Ida. Jadi anak yang memang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus seringkali mendapatkan perhatian khusus. Jadi kalau tidak hati-hati, si anak ini juga bisa bertumbuh egois karena dia menganggap semua harus dipusatkan pada dia. Itulah sebabnya salah satu ciri juga anak-anak yang egois adalah dia menganggap diri sebagai kasus khusus. Artinya keinginannya harus didahulukan sebab dia merupakan kasus perkecualian. Begitu. Anak-anak lain tidak boleh bermain video game pada hari biasa. Oh, dia bisa, dia anak lain, misalnya seperti itu. Anak-anak lain harus membagi mainan dengan adiknya. Oh, dia tidak usah. Jadi ada kecenderungan anak-anak yang super egois ini menganggap dirinya itu lepas dari norma-norma yang berlaku di lingkungannya atau dalam keluarganya atau dalam sekolah. Anak-anak lain kalau misalkan di sekolah harus melapor ke guru kalau terlambat, oh dia merasa dia tidak harus. Dia langsung masuk ke kelas dan dia menolak untuk melapor kepada guru. Anak-anak lain kalau bersalah harus meminta maaf. Oh, dia tidak usah. Dia tidak usah minta maaf. Orang lainlah yang harus meminta maaf kepada dia. Jadi kita melihat adanya suatu ciri ya, yaitu dia menganggap diri senantiasa sebagai kasus perkecualian atau kasus khusus yang tidak bisa disamakan dengan anak-anak lainnya. Maka itulah kalau orang tua berusaha berkata, yang kamu harus melihat dong, kan anak-anak lain juga begini, atau kakakmu begitu. Oh, dia tidak akan terima. Sebab dia menganggap dia berbeda dan harus diperlakukan berbeda pula. Ya, jadi keegoisan itu muncul atau bertumbuh dalam tambah subur di dalam diri anak itu ketika dapat stimulan dari orang-orang yang di sekitarnya gitu. Betul, betul. Jadi ada kalanya orang tua itu menyuburkan perilaku egois si anak. Meskipun saya percaya orang tua tidak berniat seperti itu.
Saya berikan contoh, saya pernah mengamati seorang anak yang mulai bertingkah di hadapan orang tuanya. Dia mulai berteriak, dia mulai bersuara dengan keras, menuntut orang tuanya. Dan saya melihat si orang tua itu seolah-olah tidak berdaya untuk membuat si anak itu berhenti berteriak. Nah, masalahnya adalah anak ini bukan seorang anak berusia 14 tahun. Dan kalau saya tidak salah, anak itu berusia di bawah 5 tahun. Tapi saya melihat betapa paniknya si orang tua menghadapi anak yang seperti itu. Nah, sekali lagi, tidak seharusnya ini terjadi. Apakah ada bedanya anak yang manja dan anak yang egois? Saya kira ada bedanya. Meskipun kalau tidak berhati-hati, anak yang manja itu bisa menjadi anak yang sangat egois. Anak yang manja sudah tentu adalah anak yang memang nyata-nyata ya, membutuhkan perhatian yang khusus. Nah, tapi belum tentu dia menjadi anak yang tidak bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Ada anak yang manja, sekaligus dia bisa juga ya mendahulukan kepentingan orang lain, bisa mengalah. Namun ya dalam kemanjaannya dia meminta perhatian yang lebih khusus. Jadi anak yang egois tidak harus manja. Yang jelas nyata adalah dia menuntut. Dan ciri ini juga sangat dominan, yaitu tuntutannya memang tidak mengenal batas. Seolah-olah kapanpun dia memintanya, dimanapun dia memintanya, apapun yang dimintanya harus dituruti. Nah, reaksi yang normal yang sering kali muncul adalah kalau tidak diberikan yang dia inginkan, dia akan mengadat. Mengadat itu artinya dia akan berteriak, dia membanting dirinya di lantai, dia menangis meraung-raung. Jadi dia akan menggunakan segala taktik-taktik itu guna mendapatkan perhatian orang tuanya atau guna memperoleh yang dia inginkan. Nah, ini yang dalam bahasa Inggris disebut temper tantrum. Jadi mengadat seperti itu, meraung-raung, berteriak-teriak dengan suara yang sekeras mungkin sehingga orang tuanya itu panik. Nah, di sini saya kira ya orang tua itu seharusnya tidak panik. Namun ada kalanya orang tua panik. Nah, itu membuat si anak tahu, oh ini cara yang efektif dan ampuh sekali membuat orang tua saya memberikan yang saya minta. Kalau gitu apa sebenarnya peran orang tua dalam hal ini? Sebetulnya ada dua kondisi ya Pak Gunawan yang menyebabkan anak-anak ini menjadi egois. Nah, masalahnya yang menarik adalah dua kondisi ini sangat berseberangan. Mungkin pada siaran kali ini kita hanya bisa membahas satu di antara dua. Dan pada siaran yang berikutnya kita akan membahas yang keduanya itu. Yang pertama adalah keluarga atau orang tua yang memberi perhatian kepada anak secara berlebihan. Nah, kadang-kala itu terjadi tanpa disengaja ya. Ada keluarga atau orang tua yang menanti-nantikan anak selama 5 tahun tidak pernah bisa punya anak. Akhirnya si anak itu lahir. Wah, luar biasa gembiranya si orang tua. Dan akhirnya memberi perhatian yang berlebihan kepada si anak. Nah, saya akan berikan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama misalnya ini, orang tua yang memberikan perhatian yang berlebihan kepada anak adalah orang tua yang terlalu memuja-muja anak, baik secara langsung atau tidak langsung. Contoh konkretnya misalnya adalah terlalu memuji anak. Nah, saya katakan secara tidak langsung atau tidak langsung, misalnya seperti begini. Yang langsung adalah orang tua berkata kepada si anak, wah, kamu luar biasa pinternya ya. Wah, kamu memang cantik sekali ya. Wah, kamu memang hebat. Nah, pujian itu baik ya, tidak ada salahnya. Dan anak perlu mendengarkan pujian orang tua. Namun, kalau terus-menerus diberikan, itu akan menggelembungkan ego si anak secara berlebihan. Begitu. Atau secara tidak langsung, yang sering juga orang tua lakukan adalah dengan membandingkan anak-anak lain dengan anaknya. Lihat si anak itu, lihat si itu. Kok begitu wajahnya ya? Kamu dong, nggak begitu. Atau misalnya mencela lagi kekurang pandaian anak yang lain. Jadi dengan seringnya orang tua mencela anak-anak yang lain, ya orang tua kan sedikit banyak mengagungkan anaknya ini, bahwa dia atau anak itu tidak seperti anak-anak yang lain. Atau memberikan barang-barang yang bagus-bagus terus-menerus, memberikan mainan, pakaian yang bagus, yang mahal-mahal.
yang tidak perlu pun juga diberikan. Anak tinggal bersuara sedikit, langsung orang tua membelikan hal seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pemujaan anak. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan ini ya. Yang ingin saya tanyakan itu kan sekarang ini semakin banyak saja bahwa anak-anak itu dilombakan, Pak. Entah bahkan sejak kecil sekali tuh dilombakan untuk merangkak dan sebagainya. Nah, itu kalau dia menang kan secara tidak langsung atau langsung bahkan dipuji-puji tuh, Pak. Nah, itu berdampak enggak ya? Kalau sekali-sekali tidak apa-apa ya, maksudnya dilombakannya hanya sekali. Tapi kalau setiap tahun dilombakan atau 6 bulan sekali dilombakan dan terus dipuji-puji, kamu anak yang cantik, kamu anak yang cakep, kamu anak yang tampan, dan pemujaan-pemujaan itu diberikan melalui mimik muka orang tua yang mengagumi si anak terus menerus. Nah, sekali lagi kekaguman yang dipancarkan secara terus menerus dan berlebihan akan menggelembungkan ego si anak. Jadi orang tua memang harus berhati-hati dengan pujian-pujiannya. Jangan sampai berlebihan. Kemudian ciri-ciri perlakuan orang tua yang lain, Pak. Ada kalanya orang tua ini, Bu Ida, kurang menyoroti kelemahan anak. Artinya apa? Karena terlalu meninggikan, mengagungkan si anak, sehingga jarang membicarakan kelemahan si anak. Dan akibatnya kurang menuntut anak memperbaiki dirinya di dalam kekurangan-kekurangannya. Sebab seolah-olah orang tua itu terlalu siap untuk memaklumi si anak. Sudah tentu orang tua perlu menerima anak apa adanya. Namun itu tidak berarti orang tua membutakan mata terhadap kekurangan atau kelemahan anak. Nah, saya kira penting sebagai orang tua kita mengenal anak-anak kita dengan dekat. Karena anak-anak punya kelemahannya masing-masing. Ya, anak saya 3 dan istri saya kadang-kadang berbicara tentang kelemahan masing-masing anak kami. Ada sifat-sifat tertentu dalam diri anak-anak kami yang kami anggap sebagai kelemahan. Dan kami doakan secara khusus supaya dia mengalami bentukan Tuhan agar kelemahannya itu bisa diperbaiki oleh si anak. Nah, bagian-bagian ini yang harus orang tua mulai soroti dan mulai munculkan kepada si anak, supaya si anak tahu bahwa dia mempunyai kelemahan dalam hal-hal ini. Nah, orang tua yang tidak membicarakan mengenai kelemahan anak sama sekali membuat si anak berpikir dia sempurna. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali, sehingga pandangannya terhadap dirinya menjadi pandangan yang tidak tepat, tidak realistik, terlalu positif. Ya. Jadi ini justru akan menumbuh suburkan sikap egois pada si anak. Ya, tapi itu kalau saya Pak Wali itu lebih condong menunjukkan kelemahan sifat-sifatnya dia itu. Tapi kalau kelemahan-kelemahan fisik, misalnya dia matanya juling atau badannya pendek dan sebagainya, kan kita tidak perlu ekspos itu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Terima kasih ya Pak Gunawan memberi tambahan yang memang penting sekali. Yang saya maksud dengan kelemahan bukanlah kelemahan yang dia tidak bisa mengubahnya. Misalnya memang kekurangan fisiknya atau kekurangan mentalnya, yaitu kekurangan kecerdasannya. Jadi kita tidak membanding-bandingkan si anak dalam hal-hal seperti itu, ya, kemampuan fisiknya atau kemampuan intelektualnya. Sebab memang itulah yang Tuhan telah berikan kepadanya. Namun kelemahan yang memang lebih berkaitan dengan sifatnya atau karakternya. Nah, itu yang kita mulai harus tonjolkan. Misalkan dia kurang begitu rajin, kita munculkan. Misalkan dia kurang begitu ramah, kita munculkan. Misalkan dia mempunyai jiwa yang agak keras dan kejam, kalau menyakiti adiknya atau kakaknya atau temannya, tidak mempunyai perasaan sama sekali, atau tidak ada rasa bersalah sama sekali. Nah, itu yang kita munculkan. Jadi kita mulai menyoroti dan memunculkan kelemahan si anak, supaya dia tahu ada bagian dalam hidupnya yang perlu diperbaiki dan dia harus perbaiki. Nah, ini bukan saja akan memperbaiki si anak, namun yang paling penting adalah si anak melihat dirinya dengan lebih realistik, tepat, tidak menggelembungkan ego seolah-olah dia adalah anak yang sempurna. Yang lainnya ada kira-kira Pak? Nah, ini yang klasik nih Pak Gunawan, yaitu orang tua itu kadang-kala kurang mendisiplin anak. Karena apa? Ya banyak faktor ya. Misalkan dalam kasus yang selalu sibuk,
dia tidak ada energi ya untuk mendisiplin anak. Atau ada kalanya karena dia terlalu mengagungkan si anak, seolah-olah si anak itu begitu luar biasa sempurnanya, sehingga tidak tega untuk mendisiplin anak, terlalu memaklumi anak. Nah, anak yang bertumbuh besar dengan tanpa disiplin berpotensi ya menjadi anak yang egois, yang tidak mengenal batas, di mana kehendaknya harus dituruti. Nah, orang tua harus mendirikan pagar-pagar yang bisa merintangi anak untuk senantiasa mendapatkan yang dia inginkan. Meskipun orang tua mampu untuk membelikannya. Misalkan setiap keluar komputer yang baru, anak minta. Setiap keluar permainan video yang baru, anak minta dan harus dibelikan. Tidak. Meskipun orang tua berkemampuan, namun tidak harus orang tua senantiasa membelikan barang-barang yang baru keluar itu. Nah, ada kalanya itu menjadi tren bagi anak-anak tertentu. Dan dia dikenal di kelas sebagai anak yang memulai tren yang baru. Belum pakai Nike, dia pakai Nike dulu. Belum ada yang pakai Adidas, dia yang pakai Adidas dulu. Belum ada yang beli Walkman, dia dulu yang pakai Walkman. Jadi hal-hal itu menjadi identitas dirinya sebagai pemula. Nah, dia akan menuntut orang tua untuk senantiasa membelikan yang paling mutakhir itu. Nah, orang tua jangan sampai terjebak ke dalam perilaku seperti ini. Ya, disiplin itu saya rasa memang perlu ditanamkan sedini mungkin dalam kebiasaan-kebiasaan kecil, Bapak ya. Iya. Dalam makan, di meja makan, lalu kalau buang air kecil juga di kamar mandi dan sebagainya. Karena saya pernah menjumpai seorang dalam sebuah keluarga itu, Bapak, anak kecil itu yang masih belum sekolah itu kencing di mana aja dia, Bapak. Dia mau kencing di mana ya dia kencing di sana itu. Tapi orang tuanya bangga malah, jadi tertawa-tawa gitu, Bapak. Melihat itu. Dia cuma ngambil kantongan plastik lalu dia kencing di mana dia suka mau kencing gitu. Tapi tidak didisiplin sama sekali. Saya rasa kan hal-hal seperti itu. Atau kalau bangunnya kesiangan, tidak dibanguni, walaupun akhirnya dia mesti sekolah masuk ke TK kecil, tapi tidak dibanguni, katanya kasihan tadi malam tidurnya agak kemalaman. Betul sekali. Banyak hal-hal kecil yang dapat menjadi ajang latihan anak untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, yang memang susah adalah kalau orang tua adalah orang tua yang sangat berada, sehingga di rumah tersedia pembantu rumah tangga yang akan memunguti semua barang-barang si anak. Nah, orang tua di sini harus berhati-hati. Jangan sampai membuat si anak kecil-kecil menjadi raja. Sebab nanti dia akan menuntut dirinya diperlakukan sebagai raja pula tatkala dia mulai menginjak usia dewasa. Hal kecil misalnya seperti membereskan tempat tidur, meletakkan handuk dengan benar, dan menaruh sepatu di tempat sepatu, bukan hanya dibuka di depan pintu dan sembarangan. Jadi hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplin si anak. Nah, kadang-kala orang tua di sini juga gagal. Ada kalanya orang tua yang terlalu sayang pada anak berkata, nggak usahlah, dia sudah capek, yang penting dia belajar, yang lainnya nggak usah. Keliru. Yang lainnya itu sama pentingnya dengan belajar itu. Sama pentingnya. Ya, mungkin orang tua perlu belajar disiplin dulu itu, Bapak. Saya rasa yang nggak disiplin itu orang tuanya lah gitu. Kemudian ada ciri perlakuan orang tua yang lain, Bapak. Iya, ini Bu Ida. Ini adalah orang tua yang terlalu bergantung pada anak sebagai pemenuh kebutuhan emosional mereka sendiri. Jadi mereka ini misalkan ya tidak terlalu ganteng dan cantik, kebetulan punya anak terlalu cantik dan ganteng, lucu sekali. Nah, itu menjadi pemenuh kebutuhan mereka. Si anak itu seolah-olah menjadi sesuatu yang indah yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Nah, akibatnya mereka sepertinya menjadi anak. Si anak menjadi orang tua. Mereka sangat membutuhkan penerimaan si anak. Mereka sangat membutuhkan agar si anak itu menyukai mereka. Nah, ini yang berbahaya. Karena orang tua yang takut kalau anaknya itu marah kepada mereka, sudah pasti akan dikuasai oleh si anak. Oleh si anak, dalam pengertian si anak ini akan menjadi anak yang egois. Dan si orang tua senantiasa harus menuruti keinginannya. Jadi jangan sampai orang tua terlalu meninggikan anak. Seolah-olah anak itu adalah hal terindah, terhebat dan sebagainya dalam kehidupannya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Yang mungkin tentang keinginan anak itu bagaimana? Nah, ada kalanya ya tadi sudah kita singgung, anak-anak itu
mendapatkan semua yang diinginkannya tanpa batas. Jadi penting orang tua mengingat bahwa meskipun mereka mampu memberikan, tetap harus diberikan dalam batas tertentu. Anak kecil harus mengerti yang namanya batas. Dia tidak selalu mendapatkan yang dia inginkan. Begitu. Kalau dia terus mendapatkan, yakinlah dia akan bertumbuh besar menjadi anak yang egois. Tapi biasanya kan orang tua itu kewalahan itu. Kalau anaknya minta ini lalu nggak dituruti, itu kan bisa melakukan tindakan-tindakan destruktif gitu loh. Nah, itu adalah dalam kasus di mana sudah agak terlambat, Pak Gunawan. Sebab kalau orang tua memulainya sejak anak-anak berusia 2 tahun atau setahun setengah, setelah anak itu berusia 4-5 tahun, tugas orang tua bukan makin berat, makin ringan. Karena si anak sudah tahu struktur orang tuanya, sehingga dia tidak meminta dengan sembarangan atau menuntut orang tua tanpa batas. Tepat sekali Bu Ida. Awal mungkin memang. Tepat sekali. Tepat sekali. Nah, ini bukan berarti sejak kecil kita harus menyengsarakan si anak ya. Ini topik berikutnya yang nanti kita akan bahas ya, kalau berlebihan juga di dalam tidak memberikan perhatian kepada si anak. Dalam hal ini Pak Paul, firman Tuhan itu memberikan bimbingan apa kepada kita khususnya orang tua? Saya akan mengutip dari Kejadian pasal 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita tahu ini adalah cerita Abraham, di mana Tuhan meminta dia mengorbankan putranya Ishak. Tapi Abraham tidak segan-segan memberikan putranya, dan ternyata memang Tuhan hanyalah menguji dia. Janganlah sampai kita terlalu sayang kepada Ishak kita, sehingga kita menomorduakan Tuhan. Tidak bisa. Prinsip itu harus kita pegang dengan patuh. Tuhan nomor 1. Anak tidak boleh menjadi yang nomor 1. Bahkan dalam keluarga sendiri anak tidak boleh menjadi yang nomor 1. Anak perlu dididik dan dibatasi. Iya, jadi demikianlah tadi para pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana menangani anak yang egois bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami masih akan membahas lebih lanjut tema ini pada sesi yang berikutnya, dan kami mengharapkan Anda bisa mengikutinya pada acara Telaga yang akan datang. Dari studio kami mohon juga tanggapan, saran, serta pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang bisa Anda alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.